Selamat datang di channel Islam Topik. Kami hanya sekedar menyarankan Anda sebelum menyimak. Ada baiknya Anda menyamankan posisi tubuh Anda, tenangkan perasaan Anda, serta mengucapkan basmalah. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Mengisi setelah melaksanakan sholat sunat tarawih, ya, kita adalah sebagai tadarus kepada kita adalah tadarus yang paling baik adalah tentu adalah membaca diri. Maka pada malam hari ini sahabat adalah kitab hikam adalah lebih banyak mengkaji kepada diri, adalah ada dua bagian pada diri kita, ada diri dohir, ada diri batin. Diri dohir kita adalah jasad, diri batin kita adalah ruh. Dan sebenar-benarnya diri kita adalah bukan diri dohir ini, tetapi adalah diri batin. Adalah ruh Allah yang ditiupkan kepada kita untuk kita kembali kepada Allah. Al-mu'min mir'atul mu'min. As-salat mi'rajul mu'minin. Berarti ada dua mukmin pada diri kita. Adalah disinilah sahabat bahwa kita diperintahkan oleh Allah adalah untuk mengkawinkan dohir dan batin. Ya, bahagia dohir dan batin. Hari ini adalah sahabat adalah kita walaupun umat Islam sudah baik, sudah banyak sholatnya, sudah banyak zikirnya, sudah baik haji dan umrohnya, tapi semuanya sholatnya adalah belum berdampak. Jadi semua berdampak pada kebahagiaannya, berdampak pada kemampuannya adalah inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Kita adalah masih jebol sholat kita itu. Tidak berdampak apa-apa, bahkan tidak berdampak pada kebahagiaan, tidak berdampak pada rizki, tidak berdampak kepada ketenangan. Bahkan akhirnya adalah kita mentuhankan ibadah, akhirnya lupa pada Allah itu sendiri. Kenapa penyebabnya? Karena pada dasarnya adalah kita hari ini tidak menyadari adalah wujud yang diwujudkan, hidup yang dihidupkan. Maka sahabat hikam membawa kepada kita adalah bagaimana ada sesungguhnya adalah kita bukan Jabariyah, bukan Mujassimah, kita bukan Qadariyah, tapi kita pun adalah, nah kalau menurut Abah sarannya adalah kita harus betul-betul adalah mengikuti apa petunjuk baginda Nabi adalah yang harus kita utamakan. Yang utama adalah ilmu yang sebetulnya dibawa oleh seluruh nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad adalah ilmu tauhid. Wahada yuwahidu tauhidan. Mengawinkan diri dohir dan diri batin. Tidak boleh memisahkan. Maka itulah ada istilah adalah kematian nanti ada almarhum, ada almalun dari semua. Ibadah yang dilakukan dengan jasad adalah almalun dari semua. Maka dianggap oleh Nabi menerima catatan dari sebelah kiri. Orang yang menerima catatan sebelah kiri adalah berarti jasad itu. Maka dia akan celaka, dia tidak akan bahagia. Dan ibadah orang yang menerima catatan dari tangan kanan yang disebut dengan ruh. Karena Allah bicara ruh adalah kanan. Dan Allah bicara kiri adalah jasad. Allah bicara rijal adalah ruh dan dia di kanan. Allah bicara wanita adalah kiri dari semua sahabat. Maka itulah kenapa Nabi berkisah tentang wanita banyak ada di neraka. Artinya orang yang beribadah dengan jasadnya adalah banyak pada nerakanya.
Itulah kenapa kisah di dalam surat Ali Imran mengisahkan tentang Maryam dan Isa. Isa adalah batin kita. Maka dikatakan Isa adalah Abdullah dan tubuhnya adalah Maryam dari semua. Demikian pula sesungguhnya adalah baginda Nabi Muhammad juga sama. Ayahnya Abdullah dan ibunya Aminah. Sesungguhnya adalah memiliki kesamaan. Maka pada hikmah-hikam yang ke-13 ini Allah bicara adalah syatoilah bicara tentang manusia adalah letak kebahagiaannya di dada dari semua. Dan itulah Maryam, berkisah surat Maryam, Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad, itu dari semua. Ya, bagaimana adalah kita sahabat untuk menyatukan dohiron wa batinan. Karena kalau tidak disatukan, pada dasarnya adalah an-nasu niyamun wa idamatu intabahu, manusia itu tidur. Maka Abah sudah banyak bahas, kehidupan ini bukan tentang berapa banyak sholatmu, puasamu, dikirmu, tapi tentang adalah kesadaran. Karena pada dasarnya Allah bicara tentang kesadaran. Maka itulah sesungguhnya kenapa baginda Nabi di penghujung perjalanannya adalah sampai datang perintah sholat itu adalah setelah beliau sampai pada Sidroh Al-Muntaha. Kesadaran di penghujung manusia. Wa ana ila rabbikal muntaha, akulah penghujung perjalananmu. Kenapa demikian? Karena kita innalillah, kita milik Allah. Bagaimana kita datang secara ruh, secara tanajul dari alam ahadiyah, wahdah, wahidiyah, arwah. Dohirlah kita ke alam dohir. Muhammad di alam adalah misal, adalah Rasul di alam adsam, dan adalah lahilah Allah di alam insan ini, sahabat. Maka disinilah kita harus memahaminya antara dohiron wa batinan. Bagaimana dohir adalah kita adalah perlambang, adalah badrun 12 jam. Adapun batin adalah samsun, adalah 12 jam. Itulah makna kenapa tubuh kita menjadi Fatihah, karena ada 4 nun pada Fatihah adalah perlambang la ilaha illa Allah, dan 3 mim pada Fatihah adalah sesungguhnya Muhammad Rasul Allah. Maka disinilah sesungguhnya adalah perjalanan kita. Maka jangan sampai yang berjalan itu diri yang dohir. Maka di hikmah yang pertama sampai tadi adalah ke-12 adalah bagaimana kita tidak boleh bersandar pada dohir. Karena dohir itu adalah kematian. Dohir itu adalah kegelapan. Dohir itulah ketidaksadaran. Kenapa kita dianggap tidak sadar? Karena kita berada pada kondisi dohir. Nah inilah yang harus kita adalah lawan, sahabat. Maka persoalan kita adalah diri dohir kita. Makanya nanti ada di hikam ini pun dikatakan am kaifa yarhalu ilallah wa huwa mukabbalun bisyahwati. Bagaimana kamu akan berjalan pada Allah pada saat kamu ada dikuasai oleh diri dohirmu itu. Maka kenapa adalah konsepnya kepada kita banyak menekuk lidah, merapatkan gigi untuk mematikan diri yang dohir. Nah, adapun diri yang dohir ini Abah sering jelaskan adalah syariat untuk melihat fi'il Allah pada diri kita. Adapun adalah diri hati adalah merupakan thariqat, adalah merupakan asma Allah. Adapun ruh adalah merupakan hakikat untuk melihat sifat Allah. Adapun syir adalah merupakan zat Allah untuk memperlihatkan kepada kita adalah zat Allah, sahabat. Maka inilah 4 bagian yang sebenarnya adalah satu sampai nanti di penghujungnya. Jadi ahad. Qul huwallahu ahad. Nggak ngomongin lagi adalah sabut kelapa, nggak ngomongin lagi adalah batok kelapa, nggak ngomongin lagi daging kelapa, nggak ngomongin lagi minyak kelapa, nggak ngomongin lagi jelantrah, tapi karena sudah satu kelapa. Itulah Islam. Maka sahabat, sesungguhnya inilah juga tentang bagaimana tentang Allah berfirman tentang Abroha. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tadi tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Surat itu sahabat secara syariat mengisahkan tentang Abroha yang ingin menghancurkan Ka'bah. Tetapi secara hakikat, karena bicara hakikat adalah Nabi bersabda man talaba maula bi ghairi nafsihi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Bicaranya adalah ke dalam, bukan keluar. Tadi semua, ya. Maka itulah, kata baginda Nabi, dalam sodrunmu ada kolbun, dalam kolbunmu ada fuadun, dalam fuadmu ada sagofun, dalam sagofmu ada lubun, dalam lubmu ada syirun, dalam syirmu ada aku, kata Allah, adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah adalah hisni bentengku, man dakhalaha faqad umina min azabi.
Man dakhalaha faqad umina min iqabi. Sesungguhnya siapa yang sudah masuk ke dalam rumahku, amanlah dia. Amanlah dari murkaku, amanlah dari segalanya, sahabat. Maka disitulah engkau sudah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Inilah konsep awalnya. Maka berjalan kepada Allah itu bukan dengan sholat kamu, dengan puasa kamu, dengan dzikir kamu. Karena pada dasarnya kita pada saat dari ultrasonur ke sonur ke infrasonur, kita ini sekarang berada dalam alam bawah sadar. Yang setelah Allah bersumpah watin, wazaitun, waturisin, wahadal baladil amin. Kemudian dia berkata, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kemudian kita diturunkan. Maka dari alamul jabarut adalah pada saat kita di alamul lahut dengan kesadaran sempurna, nafsul kamilah. Kita berhadapan dengan Allah, munajat dengan Allah. Kemudian karena kita harus turun, tadi semua di saat itu kita memandang wajah Allah dengan dilindungi dengan kiswah unsuriyah dengan ruh al-qudsi, kita turun ke alamul jabarut, ke fuad, dari zat turun ke sifat. Maka disitulah Allah berkata tentang disebut alam yang disebut alamul jabarut dengan ruh sultani. Kiswah unsuriyahnya adalah merupakan hakikat Nur Muhammad di lapis yang ketiga yang disebut dengan ruh sultani adalah merupakan kiswah unsuriyah supaya kita tidak hancur berhadapan dengan Allah di alamul jabarut, dijaga dengan itu untuk memandang wajah Allah di alam jabarut dengan kiswah unsuriyah ruh sultani. Pada surganya disebut dengan adalah jannatul firdaus. Turun lagi summa radadna wa asfala safilin, kita ke alamul malakut pada hati, sahabat. Maka disitulah kita memandang wajah Allah dengan kiswah unsuriyah adalah alam ruhani, dengan yang disebut dengan kiswah unsuriyah adalah nur yang disebut dengan hakikat Nur Muhammad pada alam malakut yang disebut dengan ruh ruhani, sahabat. Dan kemudian terlahirlah kita ke alam dunia yang disebut dengan ruh jismani. Tadi semua ya, yang merupakan kiswah unsuriyah untuk supaya kita wujuhu yauma idin nadirah. Maka kita sebetulnya sudah bisa melihat wajah Allah dari mulai mulki, malakut, jabarut, lahut sesungguhnya. Maka di surat Al-Fil tadi menjelaskan tentang Abroha, tentang gajah, tentang Ka'bah. Mana Abroha adalah nafsu kita, mana gajah adalah tubuh kita, mana Ka'bah yang ingin dihancurkan adalah dada kita. Maka disinilah sesungguhnya awal perjalanan kita adalah dihidupkannya hati, sahabat. Maka Abah sudah jelaskan dalam beberapa kepada kita semua adalah tentang bahwa yang awal yang harus kita hidupkan adalah karena kita dalam keadaan tidur, kita dalam keadaan mati, kata Allah, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum, maka kamu harus summa yuhyikum. Nah, disinilah sesungguhnya perjalanan. Kemarin tadi di hikmah sebelumnya adalah al-amalu suwarun qaimatun wa arwahuha wujud syiril ikhlasi fiha. Maka kita adalah ruhnya daripada amal itu ikhlas. Ikhlas itu adalah pada saat kamu sudah mukhlas, artinya bukan lagi kamu yang merasa sholat, puasa, dzikir, taraweh, dan lain sebagainya. Karena semuanya sudah tubadil dari semua. Karena kamu sudah ihram dari semua. Kalau seandainya sholat kamu sudah takbiratul ihram, maka kemudian kalaupun kamu umroh dan haji sudah menggunakan ihram, kamu tutup diri dohirmu supaya kamu adalah tidak syirik berjalan kepada Allah. Karena berjalan kepada Allah tidak boleh menduakan Allah termasuk dengan dirimu. Maka itulah kata Allah adalah mengatakan adalah aman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholih wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Nah, amalan sholih mari kita fahami dan Abah sering jelaskan. Apakah itu amal sholih itu? Apa amal sholih yang dimau oleh Allah itu? Apapun peran kamu hari ini, dan lakukanlah perbaikan. Lakukanlah perbaikan pada setiap lapisan kehidupan. Maka amal soleh adalah bukan hanya sholat tahajud. Maka bedakan amal soleh dengan amal hasanah. Sholat, dzikir, puasa, haji itu amal hasanah. Tapi amal soleh adalah amal yang tidak lagi kamu pelakunya, tetapi adalah segalanya. Silahkan kamu peranmu apa. Maka jangan kamu adalah memisahkan antara sholat dengan bekerja kantor. Antara sholat, antara dzikir, antara doa. Dengan semua aktivitasmu. Maka disinilah sahabat. Mari kita luaskan makna. Hafidu ala salawati wa salatil wusta.
dari bahkan salatu daimun, satukan adalah tadi semua salat maktubah. Tadi kenapa salat maktubahmu tidak berjalan, tidak menimbulkan tadi semua? Nah, karena maka di tahapan awal sahabat memang adanya nikmat. Walaupun di tahapan akhir hati-hati dengan nikmat tadi semua. Ya, kalau kamu nikmat merasa berzikir, nikmat merasa sholat, hati-hati tadi semua. Berarti masih adanya dirimu. Maka tadi semua. Ya, maka disinilah siapa yang nikmat, siapa yang menikmati. Yang menikmati itu harus Muhammad dan Allah. Kita ke bawah nikmat. Kalau kamu nikmat, berarti hati-hati di sini, sahabat. Ya, dan semuanya adalah letaknya adalah di kolbu, kata Abah juga. Kenapa sekali lagi surat Al-Insyirah diawali dengan tadi alam nasrah. Kenapa dengan menggunakan istifham yang sifatnya takriri, adalah kalimat pernyataan yang menggunakan pernyataan karena Allah ingin menjelaskan betapa pentingnya adalah memanage kolbu ini tadi semua. Karena Ka'bah yang sejati bukan di Mekah, Ka'bah yang sejati bukan di langit, bukan di gunung, bukan dimanapun. Ka'bah sejati yang dibangun dengan tangan Allah adalah ada pada dadamu itu. Ya. Maka disinilah qalbul mukmin baitullah. As-salat mi'rajul mukminin. Tadi semua sahabat. Ya. Maka disinilah bagaimana qalbu. Hidupnya qalbu. Maka Tuan Syekh Qadir menjelaskan ada pal wajib talabul hayatil qalbil ukhrawiyah min ahli talqin fid dunya qabla fautil waqti fa inna dunya mazra'atil akhirah fa idza lam yazra fiha lam yahsud fil akhirah. Jadi semua ya. Jadi yang wajib bagi semua manusia adalah menghidupkan hati. Kenapa hari ini barangkali tahapan awal sholat itu harus nikmat? Kenapa tidak nikmat? Pasti ada sakit. Kamu pada saat sakit dohir, maka makanan tidak enak, minuman tidak enak. Tadi, walaupun nanti di penghujung, tidak boleh nikmat itu. Tadi semua, sahabat. Karena pada dasarnya, tadi berarti kamu akan ditendang oleh dia. Tadi hikmah yang ke-7 adalah dijelaskan oleh Syatoilah, adalah di hikmah yang ke-8, apa yang ke-7 adalah ya. Adalah apa namanya, di mana kita idza fatahalaka wajah apa namanya wajh idza fatahalaka wijhatan minat ta'arufi fala tubali maha in qalla amaluk fa innahu ma fatahalaka illa wa huwa yuridu ay yata'arafa ilaika. Tadi semua ya. Jadi disitulah tentang Allah membukakan pintu ma'rifat kepada seseorang. Di situ terkadang amal ibadahmu yang tadinya sudah nikmat dihilangkan oleh dia. Tadi semua karena nikmat itu adalah perjalanan kamu dalam rangka menuju dia. Ingat itu sahabat. Jadi ini ingat ini tentang tahapan. Tetapi nanti di sini ada tahapannya pada syariat pada saat kamu hilang kemanisan ibadah karena sesungguhnya adalah sedang sakitnya dadamu itu. Tapi pada saat kamu sudah dia kenalkan dirimu, kamu pun ditutup dari dia dari rasa nikmat itu. Disinilah juga harus mengenali setiap tahapan kepada kita. Ya. Jadi inilah maka marilah kita bebaskan kolbu kita dari serangan abroha dari semua. Itulah Allah berkata wa nafsi wa masawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha. Itulah di dada situ. Fujuraha wa taqwaha itu ada pada di dada itu. Maka qad aflaha man zakaha. Beruntung orang yang mentauhidkannya, mengusongkan rumah Allah. Jangan sampai rumah Allah. Kalau kata bahasa wajajan kamu dibukingkan adalah hotel, kemudian hotel kamu itu adalah diisi pada malamnya dengan apa namanya ikan yang sudah busuk ke dalam kamarmu, tentu kamu akan keluar dari kamar itu. Disitulah kemarin Abah sudah bahas tentang tahalli, tajalli dari semua. Tahalli bukan hanya mengosongkan sifat madmumah, bukan, tetapi adalah mempanakkan dirimu, mematikan dirimu, mengihram dirimu yang dohir, lahayun. Tekuk lidahmu, rapatkan giginya, serahkan, aku serahkan roh, sukma, nyawa, pati bersama jasad ini. Jangan ragu. Kemudian yang kedua, la hayyun, la ilmun, la syami'un, la basyirun, la qadirun, la mudin, la betaqwan. Jadikan semuanya negeri akhirat. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah, wa la tansa nasibaka minad dunya. Lepaskan pengakuan-pengakuan. Kita sadari wujud yang diwujudkan hidupnya. Sekali lagi. Kita harus sadari, itulah sadar, kata Abah juga. Bukan positif, bukan negatif. Bukan baik, bukan benar. Itulah orang yang hilang kesadarannya akan dibawa kepada dukhon. Tadi semua. Tadi mengeringnya tanah Tebrias itu adalah perlambang orang yang mau kiamat itu tadi.
mengeringnya adalah kesadarannya. Karena dia hilang pada kesadarannya. Nah inilah akhirnya orang terjebak pada ritual yang kehilangan spiritual. Tadi semua ya sahabat. Maka marilah kita dengan hikmah hikam yang ke-13 ini kita memahami bagaimana kita berproses. Maka semua yang Abah sampaikan itu isinya hikam sebetulnya. Tapi hari ini kita sebutkan adalah kalam per kalamnya supaya kamu mengerti bahwa segala yang Abah sampaikan itu adalah sebetulnya tentang hikam semuanya ya. Nah inilah ya kenapa baginda Nabi menyuruh kita bangun dari tidur. An-nasu niyamun wa idza matu intabahu. Manusia itu tidur dan kamu harus bangun dari tidurmu. Dari semua ya. Maka itulah Nabi Muhammad, ya Muhammad, ya ayyuhal mujammil. Tadi semua ya gitu. Tadi semua, tadi termasuk ya ayyuhal mudassir. Tadi semua. Hei orang-orang yang berselimut, ya ayyuhal mujammil. Tadi semua ya. Bangunlah dari tidurmu. Tadi semua. Kumpandir, berilah peringatan. Tadi semua ya. Siapa yang harus diperingati? Tuh. Itulah maka untuk berjalan orang untuk sampai kepada penyadaran adalah yang pertama bebaskan penyakit kulit seperti Ayub. Yang kedua bebaskan kebutuhan mata hati. Lahum qulubun la yafqahuna biha walahum ayyunun la yubsiruna biha walahum adanun la yasmauna biha ulaika kal an'am. Tadi semua ya. Ini bermata tapi tak melihat, bertelinga tapi tak mendengar, berhati tapi tak merasa. Disitulah sesungguhnya karena di dadamu adalah tadi lahum bahwa apa namanya tadi fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Tadi apa penyakitnya tadi? Penyakit kulit, penyakit buta, penyakit tadi masih Yunus ditelan oleh ikan, Ashabil Kahfi masih ada dalam gua dan dadamu masih dikuasai oleh Abrohah tadi semua sehingga dihancurkan oleh Abrohah. Nah, maka itu tadi maka kamu harus keluarkan ada 3 batu yang dibawa Ababil untuk menghancurkan Abrohah. Nur Insan, Nur Muhammad, Nurullah. Inilah hakikat Lailatul Qadar 23, tanggal 23. Adapun Lailatul Qadar pada tanggal 21, kawinkan dohir dan batinmu 21 dari semua ya. Adapun Lailatul Qadar tanggal 25 nanti adalah 25. 2 tapi hakikatnya 5. Tadi kayak Drupadi punya suami 5 dari semua. Ya, jiwamu adalah Yudhistira. Kemudian energimu adalah Bima, pikiranmu adalah Arjuna, adalah hidupmu dilayani Nakula Sadewa, sama saja dari semua ya. Karena bicara tentang sedulur papat 5 pancer sesungguhnya ya. Melihat, mendengar, berkalam dan juga bernapas, satukan pada hidup dari semua ya. Jibril, Mikail, Israfil, Ajroil, satukan pada Allah dari semua ya. Ibrahim, Nuh, Musa, Isa, satukan pada Muhammad di dadamu. Kaf, ha, ya, ain, sod. Sesungguhnya. Disinilah tentang kontemplasi. Disinilah tentang menyatukan. Bukan tentang berapa ungkat-ungkatan. Tapi sadarnya itu yang penting. Nah ini. Maka itulah sesungguhnya sahabat yang harus dipahami bahwa kita ini masih dalam keadaan amnesia massal. Ya. Sehingga sholat tak berdampak, manakib tak berdampak. Maka kata Abah kemarin, akhirnya kita dikuasai oleh bangsa jin. Yang sholat jin, yang puasa jin, yang manakib jin, yang khotaman jin, yang dikir jin. Yang terjadi. Ya. Maka mari kita lanjutkan sahabat, walaupun barangkali 1 jam kita mengambil waktu. Ya tadi semua, marilah kita lanjutkan perjalanan. Maka perjalanan itu adalah perjalanan ruh. Karena pada dasarnya bukan perjalanan jasad. Jasad justru harus dimatikan. Harus tadi. Kalau bahasanya kita Ramadan ini adalah diikat setannya. Nah setannya diikat gitu loh. Nah tadi semua. Maka jasadnya nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh bersetubuh. Itu setan diikat. Yang setan diikat nih ada banyak setan nih lagi diikat tadi siang. Semua. Setannya malam ini bebas. Lagi arudud semua. Semua tadi semua ya. Jadi inilah sahabat ya. Maka di hikmah yang ke-13 ini kita lanjutkan, kita cepatkan saja ya malam ini biar khotam lebih awal, biar kita nanti bisa masuk ke dalam tafsir Lataiful Isyarah dan juga tafsir Al-Kabir Ibnu Ajibah, Lataiful Isyarah Syai'atullah Imam Kusyairi dan tafsir Ajailani. Minimal ada 4 tafsir yang akan Abah kaji, walaupun nanti Abah akan hanya membandingkan saja bagaimana pendapat Abah Setu dari 4 pandangan orang-orang yang sudah sampai kepada ilmunya, bukan ilmu isyarah, ibarah, lataib. Karena orang-orang yang
ada apa namanya, minimal menguasai 5 ilmu tadi. Bagaimana menguasai ilmu isyarah, ibarah, lataib, dan juga termasuk ilmu aqaid, hakikat tadi semua. Ya, kalau tidak begitu, tidak bisa kamu memahami kedalamannya tadi. Penglihatannya sudah dari ro'ah, nadhara kepada basyirah, pada absar tadi semua. Ya, sudah pindah dari ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin, isbatul yakin. Kalau nggak begitu, maka masihlah monyet ngegulung kelapa tadi semua. Ya, semuanya hanya kira-kira, hanya dhon, hanya sangkaan saja, tidak bisa didohirkan. Maka itulah ilmu ma'rifat itu bukan ilmu, tapi pengalaman. Harus kamu alami sendiri, harus buktikan sendiri. Iman itu harus ada diuji sendiri. Ya, mari kita cepatkan di hikmah ini, sahabat, adalah dalam kita baca Fatihah kepada musannif mu'alif Susan ila ruhi syata ila Iskandari al-Fatihah. A'udzubillah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Jadi kita harus mengerti konsep hikam adalah perjalanan ruh mematikan diri yang dohir. Ingat itu, ya. Bukan kamu, si Ujang, si Mamad yang sedang ngaji, bukan. Justru si Ujang, si Mamad, ihram lah si Ujang, si Mamad, si Rahim, si Siti, si Maimunah, si Jubaidah. Itu cangkang semuanya, ya. Karena dirimu yang sebenarnya adalah ruh yang sedang lupa. Kenapa lupa? Tertutup tadi oleh perkara yang tidak ada di sisi Allah. Dan jasad kita tidak ada di sisi Allah. Ingat itu, ya. Maka dalam hikmah ini adalah kaifa yusyriku qalbun. Bagaimana hati akan bersinar. Nah, di sini. Maka kata Abah, kenapa alam nasroh itu menggunakan istifham dari semua. Kemudian lakanya adalah sodrok itu menggunakan mudhof ilaih dari semua, ya. Maka dibelah dadamu dulu dari semua, ya. Hidupkan dulu hatimu. Tanamkan kalimatul taqwa, kalimatul iman, kalimatul ikhlas, kalimatul tauhid, kalimatul khusyuk. Maka tidak ada orang yang bisa khusyuk sebelum ditanamkan tadi. Tadi, ya. Disuntikan pada dirimu tadi. Maka kata Allah, man dakhalahu, berarti telah masuk, masukkan. Maka Allah berfirman, man dakhalahu kana amina. Siapa yang sudah masuk nur Allah pada dirinya. Apa itu nur Allah itu? Itulah hidayah. Jadi kamu itu jangan nunggu-nunggu hidayah. Hidayah itu menantimu. Adalah pada nur ma'rifatmu dari semua. Setelah kau lepaskan aku 4, aku 3, aku 2. Maka kesadaranmu akan menaik. Kamu di-upgrade tadi semua. Dari Pentium 2 ke Pentium 2, 3, Pentium 4. Kamu di-upgrade dari 2G ke 3G, ke 4G, ke 5G. Maka nanti speed kamu dalam berkomunikasi, dalam terkoneksi dengan dia begitu cepat. Doamu adalah kun fayakun. Karena sudah kaf ha ya ain sad. Sinilah kata apa? Letaknya di sad. Itulah semuanya adalah. Maka iman itu bukan hanya percaya, tapi percaya tidak yakin nggak ada gunanya. Maka itulah Allah berkata, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Semuanya adalah iman itu. Abu Jahal aja percaya, Fir'aun percaya pada Tuhannya Musa, Abu Jahal percaya pada Tuhannya Muhammad, tapi mereka tidak beriman. Jadi iman bukan percaya, tetapi adalah yakin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan yakin setelah kau melakukan. Tidak ada yakin sebelum kamu lakukan. Tadi semua, ya. Maka inilah dikatakan kaifa yusyriku qalbun. Bagaimana hati akan bersinar. Tadi semua. Suwarul akwani muntabi'atun pimir atihi. Sementara gambar dunia terlukis di cermin hati. Nah itu. Maka jangan kalah sama Buddha. Candi Borobudur itu bentuknya begini. Dari Kamadatu, Rupa Datu, Arupa Datu. Kamadatu adalah alam bawah. Sebagaimana tadi Abroha. Yang menguasai adalah dengan gajah ingin menghancurkan Ka'bah. Adalah gajahnya tubuh kita. Abroha nafsu kita. Sementara Ka'bahnya adalah jantung dada kita. Di sini. Yang ingin dihancurkan oleh dia. Supaya roboh kita. Tadi semua. Setelah roboh begitu mudah jin berbisik yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas. Maka akhirnya manusia begitu beramal, sholat, puasa, dzikir, yang ada adalah dia. Tadi semua karena dia sudah berjanji dari awal ingin menghancurkan manusia. Maka tadi kalau sekarang barangkali kamu bertanya, "Bah, saya ini kira-kira sudah hancur belum?" Lihat saja. Kalau pandangan batinmu pada ibadahmu itu bukan Allah, jelas bukan Allah.
Kalau tujuannya bukan Allah, pasti jin itu. Walaupun kamu dikir semalam suntuk, kalau tujuannya dunia, pasti adalah jin itu. Ingat itu, ya. Itu ciri yang pertama. Ciri yang pertama orang yang tidak sadar itu melakukan baca Quran one day one juz misalnya tadi. Khotaman mengejar target. Saya tadarusan harus khotam 1 minggu itu 1 khotaman. Tujuannya ada 1 huruf berapa. Jin itu udah pasti. Ya, ingat itu. Ya. Tadi semua. Maaf, yang selain Allah itu pasti jin. Karena dia sudah berkata, qala rabbi bima agwaitani la uzayyinana lahum fil ar wa la ugwiyanahum ajmain illa ibadaka minhul al-mukhlasin. Kecuali yang mukhlas. Itulah di hikmah sebelumnya al-amalu suwarun qaimatun warwa wujudu syiril ikhlasi biha. Sebelum mukhlas, semua amaliyah akan dihancurkan oleh dia. Itu janji dia. Maka ada bahasa la uzayyinana tadi semua. La uzayyinana itu tazin. Tazin itu apa? Pandanganmu memandang selain Allah lebih indah. Cirinya apa? Pelit. Tadi semua. Pelit. Maka tadi kata Abah, jin bisa dikir, jin bisa tahajud, jin bisa duha, jin bisa sholat, jin bisa one day one juz, jin bisa ngaji, bahkan lebih fasih dari kita manusia. Tapi dia satu-satunya yang dia tidak bisa adalah tadi semua, memaafkan. Tidak bisa memaafkan, tidak bisa menyayangi, tidak bisa memberi. Nah, itulah kenapa Allah cirikan orang takwa sodakoh, ciri iman sodakoh, ciri khusyuk sodakoh, ciri hijrah sodakoh. Iman sempurna lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun sodakoh. Kan tadi. Sodakoh menunjukkan kamu sudah tidak lagi rasa memiliki. Nah, sementara jin sebaliknya. Menahan kamu dari rasa memiliki tadi. La uzayyinana lahum fil ar wa la ugwiyanahum ajmain. Rasa memiliki ilmu, rasa memiliki hidup, rasa memiliki dunia, rasa memiliki. Nah, itulah. Akhirnya manusia tadi. Yang kata Allah, wahum yasabuna annahum yusinuna sun'ah. Sahabat, ya. Makanya, kaifa yusyriku qalbun suarul akwanu min tabiatun fi mar'atihi. Sementara gambar dunia terlukis di hati. Maka tadi, kamadatu, rupa datu. Memang di tahapan di Buddha pun meningkat dari manusia nafsu, masuk ke manusia bentuk. Alam bentuk. Selalu yang kamu rindukan bentuk. Maka tadi, cerita surganya bidadari, balai-balai dari emas, dipan-dipan dari emas, yakut, jabarjut. Nah, ini sebuah jebakan juga sebetulnya tentang surga. Yang selain Allah itu. Seperti Allah kata Abah nyanyi tadi. Madu di tangan kananku, racun di tangan kiriku, sorga di tangan kananku, neraka di tangan kiriku. Tapi kamu masih memilih sorga dan takut neraka. Pasti jin itu. Ingat itu. Ya, kalau kamu mau paham. Yang selain Allah. Karena surga itu bukan Allah. Neraka pun bukan Allah. Tadi semua. Ya. Maka disinilah kita harus inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan surga, bukan neraka. Sesungguhnya. Kamu itu milik Allah. Allah sedang nyanyi. Tadi semua. Untung di tangan kananku. Rugi di tangan kiriku. Kamu pilih untung. Benci rugi. Itu hati-hati. Kamu bukan Allah yang kamu pilih itu. Sahabat, ya. Dan letaknya di dada, di jantung, tadi semua. Maka disinilah qad aflaha man zakaha. Sudah pasti orang untung yang membersihkan jantungnya. Tadi takholi, tadi semua. Bagaimana takholi? Tadi kembalikan cangkang kamu itu. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la mutakallimun, la mawjudun bihaqillallah. Serahkan dulu. Karena Allah akan terhalang oleh keberadaan jasad. La hijabaka illa biwujudika. Tiada penghalang kepadamu pada Allah kecuali wujud kita itu sendiri, sahabat. Bukan setan, bukan iblis dan lain sebagainya. Ya. Wa nafsi wa masawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Disitulah konsep kepada kita. Makanya dikatakan di sini adalah am kaifa yarhalu ilallah wa huwa mukabbalun bisyahwati. Bagaimana hati akan berangkat menuju Allah sementara ia terbelenggu oleh syahwat. Oleh jasad. Tadi terbelenggu oleh gajahnya si Abroha bersama kekuasaannya si Abroha. Sadar nggak sadar kita merobohkan adalah Ka'bah kita sendiri. Tadi semua. Jantung di sini. Tadi semua. Maka itulah kenapa sholat jalan benci jalan. Sholat jalan maksiat jalan. Sholat jalan tapi tadi pelit jalan. Sholat jalan tidak ada min asyari sujud. Setelah sholat menjadi lebih tenang, lebih damai. Padahal janji Allah dalam Al-Quran. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar.
Tapi sholat tidak menimbulkan menghilangnya perbuatan fahsya wal munkar. Tapi sebaliknya, tadi semua kok muncul kebencian. Nah, apalagi muncul nanti iblis menjaga pada saat sholatmu sudah banyak, ngaji Quranmu sudah banyak, tadarusmu sudah banyak, muncullah rasa mulia di hatimu. Nah, iblis menunggu di sorga, siap menggelincirkanmu pada saat muncul ada perasaan ana khairun minhu, aku lebih baik. Hati-hati. Maka apa bukan tentang positif, karena sebaik-baiknya sebanyak-banyaknya positif, ada negatif, ada positron, ada positif yang negatif, apa itu? Ria, ujub, dan lain sebagainya. Inilah adalah sesungguhnya yang diajarkan. Maka dikatakan, am kaifa yarhalu ilallah wa huwa mukabbalun bisyahwati am kaifa yatmau ayyadkhula hadratullah wa huwa lam yatatahhar min zanbatihi ghaflati. Tadi semua ya. Bagaimana hati akan berhasrat besar masuk ke hadirat ilahi sementara ia belum suci dari hadas kelalaian, besar kelalaiannya. La ilaha illallah, la ma'budu illallah, syariatmu pada jasad. Jangan kamu pandang kamu yang berbuat. Tapi syariatmu itu melihat fi'il Allah pada tubuhmu. Menyaksikan nur af'al Allah pada tubuhmu. Jadi syariat itu adalah la ilaha illallah, la ma'budu illallah, syariat pada tubuhmu. Masuklah kepada, sebenarnya pada saat tubuh ini menjadi makmum, percayalah imamnya itu adalah hatimu. Tuh. Maka betul-betul tergantung pada dada. Tadi, kalau seandainya dadanya bercahaya, bercahayalah adalah tubuhnya tadi semua. Itulah kenapa ad-dunya miratul akhirah. Ad-dohir miratul batin. Kebahagiaan dohir tergantung kebahagiaan batin. Jadi kalau kamu belangsak dohirmu, itu sebetulnya ruhmu sedang belangsak juga. Kalau kau juga adalah gelisah dohirmu, sebetulnya hatimu juga sedang gelisah. Karena al-batin, ad-dohir miratul batin. Yang di luar, cerminan yang di dalam, sahabat. Maka itulah Allah menjelaskan, di dunia hasanah, harus hasanah dulu, dohirnya. Barulah sebetulnya kamu hasanah batinmu sebenarnya. Inilah sahabat yang harus dipahami. Dan sebenarnya harusnya adalah kamu tidak boleh memisahkan atau dohir dan batin. Bahagia semuanya. Bahagia di sininya, bahagia dimanapun kamu berada. Di sini bersama Allah, di sana pun bersama Allah. Karena di sana itu di sini itu di sana. Dohir itu pada batin, batin itu pada dohir, akhir itu pada awal, awal itu pada akhir. Semuanya pada Muhammad. Pahami itu, ya. Jadi nggak ada lagi kamu membenci dunia ini kalau sudah ngerti. Yang harus kamu lawan tubuhmu, bukan dunia di luarmu ini. Justru dunia ini adalah cermin Allah dari semua untuk menghiburmu. Jannatul ma'wa. Inilah tadi semua. Di sini yang Abah menyaksikan tadi semua, ya. Am kaifa yarhalu ilallah wa huwa mukabbalun bisyahwati am kaifa yatmau ayyadkhulal hadratullah. Bagaimana adalah hati akan berhasrat besar masuk ke hadirat Allah tadi semua. Tadi bagaimana dari kamadatu masuk kepada arupa datu, mau masuk kepada arupa datu, hidup tanpa bentuk. Di situ kembali pada kosong. Maka penghujung perjalananmu tadi bukan nikmat. Di awal, kenapa orang syariat itu pada saat sakit melaksanakan syariat adalah tidak enak sholat, tidak enak dzikir, tidak enak. Ya, makom awal kamu adalah harus menemukan kenikmatan. Tapi nanti pada saat sudah arupa datu ke kosong, harus hilang merasa nikmat tadi. Karena selama kamu yang nikmat merasa ibadah, berarti kamu masih berdua. Masih ada yang disembah, ada yang menyembah. Ada yang dzikir, ada yang mengingat, ada yang diingat, ada yang menuju. Dan masih banyak orang berjalan membawa obor mencari api akhirnya. Tadi semua. Karena dia merasa nikmat tadi. Membawa obor mencari api. Membawa nasi tumpeng yang besar, cari nasi kucing. Ini yang terjadi hari ini. Menyelam tiap hari. Ngapain? Nyelam. Ngapain? Cari air. Kamu sadar nggak di mana itu? Itulah yang hari ini terjadi. Kenapa? Karena hilang kesadaran. Maka nanti pada saat arupa datu, hidup tanpa bentuk, harus kembalikan lagi. Kita ini kosong. Tadi semua. Maka disitulah tentang melepaskan ego diri. Adalah mengosongkan diri. Aku bukan siapa-siapa. Aku bukan apa-apa. Hilangkan identitas si Adam. Karena selama yang ada si Adam, maka no way, kamu tidak akan bahagia. Satu, tidak akan bahagia. Yang kedua, tidak akan ada hadir Allah. Karena Allah itu hadir pada saat si Adam itu betul-betul Adam. Tanah. Aku tidak ada. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basyirun. Sambil kamu tekuk lidahnya. Rapatkan giginya. Tahan napasmu. Supaya terjadi Lailatul Qadar.
matikan dirimu. Baru ada takdir kepadamu. Ya. Panakkan dirimu, barulah dia ada. Kamu tidak ada. Adam, maka dia yang wujud. Tuh, kamu yang wujud, dia Adam. Ayo, mau pilih siapa? Inilah konsep dengan Tuhan. Maka tadi kenapa di awal, kenapa kita harus adalah mematikan diri kita sebelum melakukan amal. Tadi semua, jangan terburus gesa-gesa beramal, tapi kita adalah, yang ada adalah diri kita, sahabat. Ya. Ini ya sahabat yang harus kamu pahami adalah kepada kita adalah, maka disinilah apa namanya, maka am kaifa yatmau ayyadkhul hadratallah wa huwa lam yatatohar min janbatihi goblatih. Maka dikitnya la ilaha illallah kepada zikir ma'a goblatin, Allah kepada zikir ma'a yakdotin, hu kepada zikir ma'a apa namanya hudurin. Tadi semua di pandangan matamu sudah hu semuanya. Tadi semua. Masuklah kepada zikir ma'a goibatin. La sautin la harfin, tidak lagi suara dan tidak huruf. Diam. Man arafullah kala lisanahu. Siapa yang sudah kenal pada Allah, menyaksikan Allah pada dirinya, pada fi'il, nur af Allah pada tubuhnya, nur asma Allah pada hatinya, nur sifat Allah pada ruhnya, nur zat Allah pada syirnya. Kamu sudah tidak lagi menyembah af'alnya, tidak menyembah lagi asmanya, tidak menyembah lagi sifatnya, bahkan tidak menyembah zatnya. Dan semua itulah harus kembali pada kosong. Karena Tuhan yang sebaliknya Tuhan itu di sebalik nama Allah itu. Tuh. Di sebalik kosong itu. Yang tidak punya nama. Yang tidak punya af'al. Yang tidak punya sifat. Yang tidak punya zat. Itulah laisa kamitslihi. Tadi semua. Ya. Yang harus kamu pahami. Tadi semua. Ya. Maka am kaifa yarju ayyafhama. Dako ikol asrari wa huwa lam yatub minal hapawatih. Maka bagaimana hati akan berharap memahami kedalaman rahasia gaib sementara ia belum bertobat dari berbagai kesalahannya. Tadi semua ya. Tadi merasa ada. Maka inilah yang harus dilawan. Maka masuk di hikmah yang ke-14 adalah sama senada. Al-akwanu kulluhu zulmatun, naik akwan. Segala yang selain Allah disebut kawan. Meja kawan, gunung laut kawan, semua kawan. Malaikat pun kawan, jin kawan, iblis kawan, manusia kawan, anjing kawan, babi kawan. Selain Allah itu, termasuk Nabi Muhammad di Madinah pun kawan. Maka beliau tidak bisa memberikan syafaat. Pahami itu. Ya. Maka Allah dohirkan kisah di Al-Quran. Nuh tidak bisa memberikan syafaat pada Kan'an. Lut tidak bisa memberikan syafaat pada anaknya juga, pada istrinya. Aisyah tidak memberikan syafaat pada Fir'aun. Muhammad tidak bisa memberikan syafaat kepada Abu Talib. Sampai ditegur oleh Allah. Inilah harus kalian pahami. Karena seluruhnya kawan. Dunia ini kawan. Surga juga kawan. Neraka juga kawan. Selain Allah itu kawan. Maka jangan kamu dari kawan menuju kawan. Dari makhluk menuju makhluk. Itulah nanti di hikmah yang lainnya. Dan cara pandang kepada kita pun kepada seluruh kawan. Ada harawis ngadurkan Allah wujuda kulla syai'in. Wujudnya segala perkara. Di annahu kana satunya Allah al-batin. Tadi semua. Ada harawis ngadurkan kayu. Wujuda kulla syai'in menjadi asbah kayu. Li annahu kana satunya kayu al-batin pada asbah kayu ini. Watawa dan tugas si asbah kayu ini adalah tadi. Menghilangkan wujuda kulla syai'in apapun dia. Mau jadi pagar kayu kek, mau jadi asbah kayu kek, pintu kayu kek, pelabuhan kayu kek. Tugas kamu adalah menghilangkan wujud kamu itu sendiri. Maka tadi, amaliyah di Ramadan, la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun. Itu. Gigi dirapatkan tadi. Rapatkan tadi. Lidah ditekuk. Tadi semua. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun. La maujudun bihaqilallah di situ. Maka tidak cukup kamu ngaji hikam. Tapi bagaimana mempraktekkan hikam? Tadi semua. Ya. Amalia yang sudah Abah berikan termasuk kaf, ha, ya, ain, shad. Bagaimana memindahkan dari sirun iblisiyah di perutmu. Masuklah ke dadamu sirun Muhammadiyah. Kenapa di dada? Karena di sini ada Latifatul Ahfa, wilayah Rasulullah. Dan di sinilah ada rumah Allah, Baitullah di dada ini. Di sinilah konsepnya. Di sinilah yang disebutkan kata Allah, Allahu mubtada, nurus samawat khobar mubtada. Tadi, masalu nurhi kamiskatin, ada miskat, ada rumah Allah yang dibangun.
Rumah dia dibangun oleh dia sendiri. Bukan Ka'bah itu. Ka'bah itu buatan manusia. Bagaimana mungkin itu disebut rumah Allah yang bangunnya manusia? Apakah Allah miskin? Apakah Allah lemah sampai rumahnya dibangun manusia? Ingat itu. Sadari itu. Ya, rumah Allah yang membangun Allah sendiri tubuhmu itu. Maka disinilah konsep belajar adalah meniti ke dalam diri. Ke dalam. Tadi semua. Ya. Maka tidak cukup kamu ngaji hikam. Tapi bagaimana mengamalkan hikam. Dan amaliyahnya sederhana. Adalah selalu dengan konsep membangunkan diri. Menghidupkan diri. Dari kematian. Dari kehilangan kesadaran. Dari amnesia. Tadi karena Nabi an-nasu niyamun wa idza matu intabahu. Jangan nunggu mati. Karena kalau seandainya kamu nunggu bangun dari tidur setelah mati telat. Dan Allah pun mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan dulu mati kata Allah. Kecuali kamu aslama dulu, serahkan dulu. Tadi semua. Asalnya Islam kepada alif, kamu berasal dari alif, berjalanlah kepada shin. Sadarilah kenapa shin gerigi tiru, gerigi tiga. Karena pada dirimu ada jasadmu, ada hatimu, ada ruhmu, shin tadi semua. Maka itulah perjalanan manusia. Sampailah kepada Yasin. Shin itu disebut qalbul Quran. Kenapa dalam shin juga adalah hanya nun dan mim? Sama dengan suratul Fatihah, mim dan nun. Tadi semua. Bismillahirrahmanirrahim. Mim. Itu adalah Alhamdulillahirrabbilalamin. Nun. Ar-Rahmanirrahim. Mim. Maliki yaumiddin. Nun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nun. Ihdinas siratal mustaqim. Mim. Mim nun, mim nun, mim nun, mim nun. Ada 4 nun. Nur. Karena kamu itu adalah Allahu Nur. Dari semua. Ya. Maka itulah kenapa di kesempatan kepadamu di Ramadan itu ada Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kenapa adalah kata nazalna? Ada nazala, ada anzala. Itulah kenapa. Ada makna tadrij. Dari semua. Maka ada Quran yang bisa turun sekaligus pada inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Pada dadamu. Nah inilah Abah suka ceritakan. Banyak sekarang tukang las apal Quran. Tukang rumput apal Al-Quran. Karena Al-Quran itu ada pada dadamu. Tadi. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli am. Salamun qaulan min rabbir rahim. Hatta matla'il fajr. Jadi salamun. Jadi ke surat Yasin sama. Di surat Yasin salamun qaulan min rabbir rahim wa amtazu yauma ayyuhal mujrimun. Salamun. Dari Islam kepada silmi kepada salam. Salamun. Salamun. Islam menjadi aslama, menjadi salimah. Selamat. Assalamualaikum. Dalam sholatmu itu betul-betul sampai tujuan dari sholat. Memberikan keselamatan kepadamu. Dan kepada siapapun di kananmu. Roh wa rahmah. Dan kasih sayang. Wa barakatuh. Dan keberkahan. Tuh. Sahabat. Maka indahnya Allah membuat kisah Al-Quran. Dan kisah Al-Quran yang nyata. Al-Quranul Mubin. Tubuhmu kan. Al-Quranul Majid ini, tulisan ini. Ada karena kamu. Jadi mana lebih mulia? Quran ini kah atau dirimu? Kamu lebih mulia dari Quran itu. Pahami. Nah inilah. Kamu suka kebalik-balik. Mana kopral, mana jenderal. Bahkan Quran ini dicetak oleh manusia. Quran ini ditulis oleh manusia. Ka'bah itu adalah dibangun oleh manusia. Kita. Ini semua. Sahabat, coba pahami. Jangan rendahkan dirimu dalam urusan ini. Maka itulah tadi semua. Maka di hikmah ini mengatakan al-kaunu kulluhu zulmatun. Al-kaunu kulluhu. Kalau kulluhu, tadi kata Quran. Kullu man alaiha fanin. Kullu, tiap-tiap. Tiap-tiap. Maka kullu syai'in halikun syai'in. Mau disebut syai'in, mau disebut kaun, mau disebut makhluk, mau disebut sesuatu. Siap apapun itu yang selain Allah disebut syai'in, sesuatu, makhluk, apapun. Adalah kullu syai'in. Adalah al-kaunu kulluhu zulmatun. Semuanya mati. Maka kata tadi, kita ini wujud yang diwujudkan, hidup yang dihidupkan. Jangan di sinilah tugas kita adalah di Ramadan imsak.
As-saumu li wa ana azibih. Bagaimana? Maka Abah sudah ajarkan di hari pertama, nanti malam ada hari yang keempat. Bagaimana kita mengamalkan hari keempat? La hayyun la ilaha la basyirun. Maka tugas kita besok adalah la basyirun, la basyirun. Aku buta, aku buta, aku buta. Kalau tadi aku budeg, aku budeg, aku budeg. Yang kalau hari pertama, aku mati, aku mati, aku mati, aku mati. Karena kalau saat kau mati, kau hidup. Inilah konsep dengan Allah. Kau wujud, kau Adam. Kau mati, kau hidup. Kau hidup, kau mati. Itulah yang harus dipahami konsep Allah. Jadi, kaifa takburuna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Itu kata Allah. Tadi sesungguhnya kamu itu mati. Kemudian aku hidupkan. Tadi summa yumitukum tadi kaifa takburuna bi wa kuntum amwatan, kamu itu mati, fa ahyakum, aku hidupkan, summa yumitukum, aku matikan lagi, summa yuhyikum, aku hidupkan lagi. Tulijul laila fin nahari wa tulijul nahari fil lail wa tulijul hayya minal mayyit wa tulijul mayyita minal hayy. Lihatlah bagaimana siang berganti malam, malam berganti siang, hidup berganti mati, mengeluarkan yang mati dari yang hidup, mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Terus begitu sampai kamu aslama. Ini mau Islam gak ada reinkarnasi? Iya, kalau udah Islam, kamu udah Islam belum? Nabi Ibrahim saja sudah sampai derajat Islam, sudah 100 tahun jadi Rasul. Kamu jangankan jadi kiai apa, jadi Rasul. Jadi Rasul saja belum. Nabi Muhammad pun sadarnya itu setelah apa? Setelah Mi'raj. Semua. Setelah mengupgrade dirinya dari nafsu amarah, lawamah, mulhimah, mutmainnah. Tadi mulhimah, lawamah, sampailah kepada rodiyah, mardiyah, kamilah. Mengupgrade. Nabi Muhammad mengupgrade dirinya dari sifat Adam, kesadaran Yahya, naik kesadaran Yusuf, naik kesadaran Idris, naik kesadaran Harun, naik kesadaran Musa, baru kesadaran Ibrahim. Barulah diundang oleh Allah untuk Mi'raj. Bahasanya diundang lagi tadi semua. Siapapun kamu. Kalau sudah di situ sesungguhnya. Tadi. Seperti siapa? Yang sahabat yang tukang arit. Wah, apa Quran saya, Bah? Nah iya. Karena pada dasarnya kamu adalah bukan kamu lagi. Ya. Kamu adalah kenapa kata Abah juga. Kamu sudah ditanamkan pada diri kamu itu. Tadi semua. Ya. Sudah bahwa bukan lagi kamu itu adalah kata wa anjalnahu tanzilan, tetapi kamu sudah sampai adalah sampai kepada surat Allah, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Semua ya. Itulah kenapa anzalah dari wazan af'ala yuf'ilu if'alan, dari anzala yunzilu inzalan adalah bermakna tanfid, yang satu bermakna adalah tadrij tadi semua. Kalau tadi awalnya Al-Quran itu turun pada Nabi Muhammad adalah secara secara tadrij, secara bertahap tadi semua, tetapi bisa turun pada dirimu adalah secara inna anjalnahu. Jadi tidak lagi menggunakan wajan, adalah nazzala yunzilu tanzilan atau fa'ala yufa'ilu taf'ilan, tapi berpindah kepada wajan af'ala yuf'ilu if'alan, anzala yunzilu injalan. Artinya adalah anjala, berturun sekaligus. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, pada saat kamu mati. Tadi semua ya. Silakan ya sahabat yang mau tadi semua ya, kamu akan merasakannya sendiri tadi semua. Tadi kayak Abah aja kayak apal aja Al-Quran, nggak pernah menghafalkan Al-Quran, nggak pernah menghafalkan hadis kitab semua. Kayaknya hikam aja kayak ada di kepala aja semuanya tadi semua, dan dengan rasa memahaminya itu. Sama Quran pun memahami dengan rasa, dari alif lam mim sampai pada qul a'udzu birabbin nas, kayaknya paham semua isinya. Bahkan seolah-olah jumlah ayat ini tentang ini kayaknya ketahuan, ini berapa ayat, ini berapa ayat, ini berapa ayat, ini berapa ayat. Kayaknya tahu saja gitu kan. Nggak tahu itu semuanya sahabat. Abah pun baru sadari setelah ada orang datang ke Abah, "Bah, kenapa saya jadi hafal Al-Quran?" Ya iyalah, kamu itu bukan kamu kok. Tadi semua ya. Jadi sinilah sahabat dikatakan al-kaunu kullu zulmatun wa inama ana ruhu dhuhurul haqqi fihi. Jadi hidupnya kamu, mengetahuinya kamu, itulah berbedanya Adam dengan makhluk yang pertama. Pada saat Allah surat Al-Baqarah 30 kata Allah, inni ja'ilun fil ardi khalifah.
Makan iblis yang ada pada dirimu protes. Ngapain tadi semua? Ya. Ngapain? Kurang apa tasbih kami tadi semua? Kata Allah, ayo kita buktikan. Adam yang ini alamu malah ta'lamun. Aku lebih tahu dari kamu. Itulah kenapa malaikat menyerah, give up, angkat tangan, bertasbih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Yang tadinya malaikat adalah tadi. Makanya hari ini kepada siapapun kamu, malaikat itu adalah pelayanmu, pembantumu. Ini malah carinya jin. Malaikat aja tadi. Maka kata Allah, faida sawaituhu wa nafahtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Tuh. Hei, sujudlah tuh kepada ruhku, kata Allah, kepada malaikat. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis, kecuali tadi si iblis tadi. Yang tadi hari ini yang sudah dibelenggu, tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh bersetubuh, dibelenggu itu si iblisnya. Tadi semua ya. Makanya Allah nanya, qala ya iblis malaka alla takuna ma'asyajidin. Kenapa kamu tidak mau sujud berbareng sama si hidup? Kenapa tidak mau sujud pada hidup, hai iblis? Gitu. Sebetulnya, hei jasad, kenapa kamu nggak mau sujud kepada si ruh? Pada saat kamu berbuat, sebenarnya hatimu yang berbuat. Pada saat hatimu menggerakkan tubuhmu, ruhlah yang menggerakkanmu. Kenapa aku dirimu, yang sholat kamu, yang puasa kamu, yang dikir kamu, yang hajian kamu, yang hidup kamu, yang wujud kamu. Itulah iblis dari awal, dari semua. Ya, yang harus dipahami. Maka inilah pelajaran pada kita. Wa inna ma'ana rohu duhurul hakipihi. Maka sang haknya bahwa yang meneranginya, yang membuatnya dia hidup, yang membuatnya dia ada, yang membuat dia wujud. Itulah kenapa kita disebut tanajulat, tajalliyat, tayunat. Kita ini penampakan. Tanajulnya tadi semua. Setelah dia bersumpah watin, wazaitun, waturisin, wahadal baladil amin. Barulah dia bersumpah. Setelah menciptakan kita dan kejadian yang luar biasa. Laqad khalaqnal insana. Kenapa disebut luar biasa? Karena kita, dari dia yang pada saat dia mengatakan hal ata'alal insani hinu minad dahri lam yakun saya madkuro, telah ada satu masa aku tidak bisa disebut, insan tidak bisa disebut, sampai sekarang disebut ujang mamad somad. Masa kamu nggak sadar dari semua? Ya, itu maksudnya luar biasa. Karena kamu adalah kamu itu aku loh, gitu loh. Nah, gitu. Tapi tadi semua, akulah segalanya, tapi segalanya bukan aku. Dari semua. Kata si kayu, akulah segalanya. Asbak kayu itu aku. Ada pagar kayu juga aku, pelafon kayu aku. Dari semua, ya. Ada kemudian meja kayu aku, tapi meja kayu bukan aku. Asbak bukan aku. Tuh. Akulah asbak, akulah meja kayu. Kata beras, akulah nasi liwet, akulah bubur, akulah lontong. Tapi lontong bukan aku. Gitu. Jadi dipahami. Dia mengatakan kamu ada aku. Gitu loh. Nah, disinilah tinggal kamu bagaimana menselaraskan frekuensi pada dadamu tadi. Supaya kamu tuh menyadari siapa yang hidup tadi semua. Ya. Paman ro'al kauna walam yashhadu fihi au indahu au qablahu au, bahkan tadi dikatakan bagaimana adanya segala sesuatu yang hidup pada dirimu adalah yang menerangi ada karena adanya Allah. Kamu itu ada karena ada, bahkan kamu sudah dirancang sebelum ada fisikmu. Jadi kamu itu bukan fisik ini. Ini si amnesia. Yang tadi yang tidur, yang mati, yang merasa ego, merasa ada, merasa wujud, merasa sholat, merasa terawih. Tadi semua karena amnesia. Tadi semua, ya. Dia sudah merancangmu bahkan sebelum kamu ada. Tadi semua, ya. Itu alam misal, dia merancang. Saya ingin menciptakan Wawan. Tugasnya begini-begini. Tapi itu baru rancangan. Bisa jadi nggak? Belum tentu. Itulah salah satu sifat. Kalau jaij. Kita ini adalah sesungguhnya adanya diri kita, wujudnya diri kita, jaij. Kalau dia mau mengadakan, ya terserah dia. Kalaupun nggak mengadakan, ya terserah dia. Maka tadi jangan sok pede. Tadi. Jangan kurang ajar. Dia menciptakan kita itu zaij. Tadi semua. Ya. Wenang. Tadi, wenang mengadakan, wenang tidak mengadakan. Tadi semua, ya. Tadi semua. Kalau mengadakan, lihatlah dia. Dan sebagainya. Maka tadi hidup kita ini hanya diadakan, ditiadakan. Terkadang dulu kita tidak ada, sekarang ada, nanti tidak ada. Tadi, ada haro wis ngadohirkan adalah
adalah kayu, wujuda kulla syai'in menjadi asbak kayu, li'annahu karena satunya kayu, batin pada asbak ini. Maka sebenar-benarnya asbak ini aku, kata kayu. Tapi asbak tidak boleh mengaku aku kayu. Pada dohirnya. Tapi menyadarinya lewat batinnya. Aku Allah, aku kayu. Itu konsepnya harus dipahami. Makanya dikata al-kaunu kullu zulmatun wa inna ma'ana rohudurul haqqi fi faman ra'al kauna walam yashhadu. Kamu barang siapa sahag, karena itu barang siapa melihat alam, dirinya juga alam, di luar dirinya juga alam. Tidak menyaksikannya di alam, pada alam, sebelum alam atau sudah alam, sungguh ia tidak mencapai keberadaan cahaya sinar matahari ma'rifat pada dirinya. Karena awan-awan, karena terhalangnya dunia, badanmu itu. Nanti nyambung ke hikmah yang selanjutnya. Sama. Jadi pahaminya. Indah hikam itu sahabat. Ini bicara tubuh kita sebenarnya. Siapapun yang bisa memahaminya, kamu akan bahagia. Ya. Siapapun menyadarinya, kamu akan bahagia. Tadi semua. Ya. Tadi semua. Ya. Tadi. Makanya kita cepatkan saja. Masuk ke hikmah yang ke-15 adalah mimma yadullu ka'ala wujudi qahrihi subhanah an hajabaka anhu bima laisa bimajudin ma'ah. Tadi semua. Ya. Tadi semua. Ya. Mimma yadullu ka'ala wujudi qahrihi subhanah an hajabaka anhu bima laisa bimawjudin ma'ah. Di antara bukti bagimu atas adanya kemahakuasaan Allah bahwa dia menghalangimu dari melihat Allah dengan apa yang tidak ada di sisi Allah. Badanmu itu. Maka itulah. Tapi baginda Nabi sudah mengatakan tadi. Dikatakan apa namanya? Innakum satarawna rabbakum ayyana. Kamu bisa melihat Tuhan kalian dengan jelas. Tuh. Tapi syaratnya innakum lantaro rabbakum hatta tamutu. Kamu tidak akan bisa melihat Tuhan kalian kecuali kalian mati. Jadi melihat Tuhan oleh Tuhan. Maksudnya la yudrikul absar itu maksudnya iya kalau oleh mata dohir. Tadi Gus Bah, jadi tidak ada yang bisa melihat Allah di dunia, apalagi di akhirat pun belum tentu. Nah, iya. Kalau oleh matamu. Tapi tadi. Makanya tadi harus raditu billahi robba wa bil islami dina wa muhammadin nabiyya wa rasul. Bagaimana raditu billahi itu robba itu? Sadarilah aku wujud yang diwujudkan. Aku ada karena dia yang ada. Aku hanya bayangannya. Kenyataan wujudnya. Aku adalah cermin dia untuk melihat dirinya di luar dirinya pada diriku. Begitu. Sehingga disitulah kau akan menyaksikan keagungannya, kebenarannya. Dan dialah hakul mubin, itu nyata pada dirimu. Tadi semua. Ya. Disitulah maka dikatakan oleh satu ilah adalah mimma yadullu ka'ala wujudi qahrihi subhanah an hajabaka anhu bima laisa bimaujudin ma'ah. Di antara bukti bagimu atas adanya yang maha kuasa ialah dia menghalangimu dari melihat Allah dengan apa yang tidak ada di sisinya. Tubuh kita ini tidak ada. Tubuh kita tidak pernah bertemu dengannya. Tubuh kita yang berjanji kepada kita adalah ruh kita. Karena ruh kita bukan milik kita. Dan diri kita sebenarnya adalah ruh kita itu. Maka di Ramadan ini kita imsak. Ada 7 amal yang sudah Abah ajarkan. Semuanya dengan melengkuk lidah, merapatkan gigi. Percuma kamu bicara resep kalau kamu tidak masak. Percuma. Karena segalanya itu tentang perbuatan. Walaupun kamu bicara dari semua. Di pelang sorga. Di sana sorga. Orang ini sekarang ini. Orang baru baca kitab rasanya udah di sono. Baru bicara kitab tentang sabar rasanya kamu sudah sabar. Bicara kitab tentang syukur. Baca Quran tentang syukur. Kamu pikir udah syukur. Enak saja. Semuanya harus kamu latih. Dari semua. Ya. Jadi pada saat kita baca kitab Gundul, kita menceritakan tentang orang soleh, kamu itu nggak langsung jadi soleh. Ini kadang-kadang orang Islam ini ngerasa mengisahkan tentang orang soleh, rasa-rasanya kamu yang soleh. Tadi semua, ya. Inilah yang harus tadi semua. Kamu tidak akan soleh sebelum kamu melakukannya. Tadi semua, ya. Tidak ada kata sabar yang tidak dilatih, tidak ada kata syukur yang tidak dilatih, tidak ada kata ikhlas yang tanpa dilatih, sahabat. Inilah hidup harus diulang. Karena kita inilah sekolah. Setiap orang yang kita temui adalah guru. Tadi semua. Dan setiap tempat yang kau duduki adalah kelas. Maka marilah kita belajar dalam universitas kehidupan ini. Tentang sabar, syukur,
ikhlas, ridho, dan lain sebagainya. Semua sahabat. Kalau kamu mau berubah, tadi semua ya. Maka hikmah ini adalah mimma yadulluka ala wujudi qahri. Karena tadi, karena Allah ala syai'a ma'ah, wa huwa la'ana ma'alahikan. Dahulu Allah itu sendiri, dahulu dalang itu sendiri, sekarang pun adalah hanya sendiri. Seluruh wayang yang ada itu adalah kematian. Al-kaunu kulluhu zulmatun. Maka dibawa oleh dalang, ditenteng oleh dalang pada wujudnya, pada kudrotnya, pada irodatnya. Sama aja kita. Kenapa kita disebut tanajjulat, ta'ayyunat, tajalliyat? Karena memang kita ini adalah untuk menggelarkan sifat-sifat dia, menggelarkan asmaul husna, menggelarkan akhlak dia. Maka tujuan kita adalah takhallaqu bi akhlaqillah, adalah bagaimana memerankan asmaul husna, sahabat. Tadi semua mudah bertemu dengan Allah, mudah. Sesuaikan saja dengan asmaul husna. Nah, tadi. Tapi sebaliknya, pada saat engkau pembenci, pendendam, pendengki, dan ibadahmu dengan jasad, kau tidak akan bertemu dengan dia. Salatmu dengan jasad, tahajudmu dengan jasad, sampai yang jidatmu hitam di jidatmu doang, kau tidak akan bertemu dengan dia. Ingat itu, ya. Sehebat apapun dohir, itu tadi hikmah yang ketiga. Sawabikul himami la tahrikul aswarul akdar. Sehebat-hebatnya himmah yang kau lakukan, kau tidak bisa merubah nasibmu dengan tubuhmu itu. Karena yang harus berubah jiwamu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jiwamu lah yang harus berubah. Sahabat dari semua, ya. Bukan dengan badanmu, tapi bukan dengan kesolehan tubuhmu, tapi adalah dengan tadi. Makanya di makom tadi yang Abah bahas adalah ada makom yang tiba-tiba kamu kehilangan, adalah duha, tahajud, ngaji. Tidak apa-apa. Karena itu adalah instrumen. Bukan di situ letaknya. Karena tujuan makosid daripada setiap amalan itu liko dengan Allah. Tuh. Maka sebenarnya liko yang paling mudah adalah tadi. Tadi, ya. Maka disitulah Musa kalah dengan Baroh. Tadi semua, ya. Barangkali itu saja sahabat. Nanti besok sore kita akan lanjutkan hikmah yang panjang dan sangat indah. Tentang kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa alladzi dhaharu bi kulli syai'in. Bagaimana akan dibayangkan kayu terhalang oleh asbak kayu, sementara yang ada adalah yang dohir adalah kayu. Coba manu kamu lihat. Pada saat kamu ini asbak kayu, kelihatan nggak kayunya? Tuh. Apakah batin itu tidak kelihatan? Nyatalah lebih dohir. Inna rabbaka atau binnas. Tuhannya si asbak kayu itu si kayu sendiri. Mana yang lebih kelihatan? Gelas kaca apa kacanya? Kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa alladzi dhaharu bi kulli syai'in wa huwa alladzi adharu kulli syai'in. Bagaimana kamu bayangkan? Kemudian Abahawi menyanyikan Allah laka kepadamu. Hei gelas kata kaca, antanduro, lihatlah dirimu itu. Ma yang berkaitan dengan dirimu dan di luar dirimu. Mau si piring, mau si spion, mau apapun. Adalah pil mukawanat sebenarnya. Sebenarnya mukawan adalah kawana. Sebenarnya gelas kaca adalah kaca. Sebenarnya asbak kayu adalah kayu. Sebenarnya manusia adalah aing. Tuh. Masa nggak sadar-sadar manusia? Tadi. Cuma tidak boleh kamu mengatakan nasi kuning, tetap aja kamu sadari kehadiran beras. Kamu tidak ada tanpa beras. Tapi kamu bukan beras. Hei lontong. Nih, si lontong, si nasi kuning, si nasi apa semua. Tadi semua. Hai, keluarlah dari sifat kemanusiaanmu. Ini adalah hikmah, nanti besok sore Abah akan bahas karena hikmahnya panjang ya. Tapi top dalam tauhid syatoilah. Top. Bagaimana menelanjangi diri kita. Dari semua ya. Sehat semua panjenengan dimanapun berada. Sekali lagi kita mengisi waktu tadarusan. Karena kita ini jangan hanya terjebak pada ritual, tapi tidak ada menghasilkan apa-apa. Bukan puasa itu hanya untuk lambung saja, tapi tidak merasakan kehadiran Allah. Itu semua, ya. Maka itulah, ya. Sebenarnya Ramadan itu hanya minahkan makan yang tadinya siang ke malam. Tapi kesadarannya tidak disadari semua, ya. Sehat semua, kembali lagi, mohon maaf atas kurangan, selalu sehat, di mana Abah saya itu mendoakan semuanya. Marilah kita berjalan, sahabat ya.
Nah inilah yang sebetulnya serba susah kata Abah. Giliran Abah mau berhenti pada teriak semua nggak boleh berhenti tadi semua. Ya. Tapi pada saat Abah sampaikan ya tadi ayo amalkan. Karena amaliyah yang Abah berikan itu sebetulnya walaupun teorinya banyak, pemahamannya banyak, amaliyahnya sederhana. Hanya menekuk lidah. Merapatkan gigi. Menahan napasmu sudah terjadi Lailatul Qadar tadi semua ya. Mamin napasin tubdi ila qadarun pika. Hanya dengan memindahkan nahan napas itulah kamu memindahkan wabtagi bima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka. Kamu akan merubah nasibmu. Habis lebaran ini kamu akan id dan tubuhmu adalah ayyadayu ayyidu. Kamu akan pesta iftar, akan menikmati tadi semua. Lakukan papat tadi. Lebaran, laburan tadi semua adalah kemudian luberan tadi semua. Ya, sehat semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Anda telah menyimak video ini hingga selesai. Semoga bermanfaat untuk Anda. Sehat selalu dan selamat beraktivitas kembali. Tugasmu bukanlah mencari cinta, tetapi semata menemukan penghalang dalam diri yang kau bangun untuk melawannya. Dalam cahayamu, aku belajar mencintai. Dalam keindahanmu, untuk merangkai puisi. Kau menari dalam dadaku. Tak seorang pun melihatmu selain aku. Dan pemandangan itu mewujudkan dalam seni.